Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin belum dibaca kan ya? Sampai? Ayusannu lan den sunahake. Mana sih? Lima mumin kadue makmum. Yasma'u kang rungu sapa makmun qira'ata imamihi ing bacaan imami makmum. Pada nggak ngaji umi tah? Itu ada Sapira. Itu udah selesai. Opo al isra'u age-age bihi kelawan doa kita. Wa yazidulan nambahi. Nadban kelawan sunnah. Sopo al munfaridu, apa artinya al munfaridu? Orang yang sholat ya fardun, mufrad infarada yanfaridu infiradan, afroda yufridu ifradan wa mufradan. Fardun pakai dal artinya tunggal satu. Kalau fardun pakai do ya artinya wajib. Cuman al-munfarid itu ikut wazan infa'ala, infaroda. Sopo al-munfaridu wong kang salat dewekan wa imamu mahsurina lan imam makmum kang den itung-itung ghairi ariqa'a kang sakliyane pira-pira kaula wala nisa'in lan ora pira-pira wadon mutazawwijatin kang pira-pira duweni bojo. Sunnah bagi seorang makmum yang mendengarkan bacaan imamnya, sunnah untuk mempercepat bacaan doa iftitah. Itu. Wa yazidu nadban al-munfaridu wa imamu mahsyurin. Orang yang sholatnya sendirian atau imam yang makmumnya mahsyurin, makmumnya hanya itu-itu saja, bisa dihitung sama jari, tidak ada tambahan satu orang pun, tapi syaratnya di dalamnya tidak ada budak, wala nisa'in mutazawwijat, dan tidak ada perempuan-perempuan yang bersuami. Jadi untuk tambahan-tambahan bacaan doa iftitah. Rodu kang rido sopo jamaah lah,
Kasih apa ini ridhonya? Bitatwili kelawan dawaake. Lafdzon kelawan lafadze. Walam yatrok lan ora anyar teka sopo ghairuhum sakliyane jamaah. Wa in qalla lan senajan kidik apa huduruhu hadire ghair. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sekiranya ridho ketika imamnya tatwil, memperpanjang doa iftitah. Jadi syaratnya harus ada berapa? Satu, syaratnya itu sendirian. Bukan. Sendirian nggak usah ada syarat lagi. Syarat memperpanjang doa iftitah ketika berjamaah. Gitu. Yang satu, makmumnya mahsurin. Dia. Yang pertama, makmumnya mahsurin. Kategori mahsurin itu berarti bisa dihitung dengan jari, orangnya itu saja. Yang kedua, tidak ada budak dan perempuan bersuami. Mudah kita kalau bikin buku kalau begini. Syarat yang ketiga adalah mereka ridho dengan tatwilu qiraatil imam. Kalau nggak ridho satu orang pun batal. Maksudnya adalah ya jangan tatwil lah. Paham tatwil lah. Ada lagi nggak? Yang keempat, walayatro ghairuhum wa in qalla hudur. Selain mahsurin itu tidak ada tamu lagi yang datang, tidak ada makmum lagi yang datang, meskipun sedikit tuh satu atau dua. Bisa dikatakan banyak itu kalau misalnya tiga. Dalilnya Rasulullah mengatakan isnani fama fauqaha jama'atun. Dua ke atas itu dianggap banyak. Jadi kalau satu, dua maka dianggap qalil. Satu mufrad, dua tasniyah. Dianggap jamak itu kalau sudah tiga. Meskipun makmumnya itu satu atau dua, qalla, qalil, huduru, maka jangan tatwil. Syarat keberapa tadi? Hah? Yang pertama, makmumnya harus mahsurin. Yang kedua, tidak ada budak dan perempuan. Yang ketiga, ridho dengan tatwil. Yang keempat, tidak ada tamu. Maksudnya tidak ada jamaah. Gitu tuh maksudnya tamu tuh. Ya kita buka restoran, lalu ada yang beli yang namanya tamu gitu. Tamu tuh kita lagi sholat, kemudian ada yang bermakmum sama kita, namanya tamu, gitu aja sih. Tidak ada tamu tambahan, meskipun sedikit. Itu keberapa? Yang kelima, walam yakunil masjid matruqan. Masjidnya tidak matruk. Gitu aja. Matruk itu kamu bisa definisikan sendiri. Karena kamu kelak nanti akan lebih pintar dari habis soalnya. Terminal, mall, rumah sakit, rest area, ngerti kan? Itu namanya masjidun matruk. Berasal daripada kata thariqun, yaitu jalan. Jadi kalau matruk artinya apa? Apa artinya? Mall, emang ada di jalan. Rumah sakit, kita di Mitra bukan di jalanan kan? Jadi apa?
yang sering dilalui oleh orang-orang baru. Gitu. Matruk, definisikan itu aja. Stabil jadinya. Jadi syaratnya ada berapa? 5. Maka baru imam boleh untuk tatwil. Satu saja, jangan tatwil. Contoh, semua persyaratan terpenuhi kecuali satu. Mahsurin. Tidak mahsurin. Oh ya nggak bisa. Harus mahsurin. Orangnya harus itu aja tuh. Muka-mukanya kenal. Yang kedua, tidak ada wanita atau gini, udah mahsurin kok. Sudah ridho kok. Tidak di masjid yang matruk kok biasanya. Terus tidak ada tamu baru yang datang kok. Tapi ada wanita bersuami, jangan. Kali aja dicariin sama suaminya. Gitu kan, ngerti ya? Atau semua syarat terpenuhi, cuman masjidnya di mall, jangan. Masurin sudah? Sudah. Ada nisaun mutazawijat? Nggak ada. Yang ada bikrun atau thayyib, gadis ataupun janda misalnya. Radu bitatwil, naam, misalnya ya. Tapi di rumah sakit fitrah jangan. Ngerti kan? Karena pasti ada tamu datang. Kita lagi jamaah, orang mengharip ngimamin di Mitra, luar biasa, di videoin teman. Imam besar dari Matolib menjadi imam dadakan di Masjid Mitra satu. Allah, pakai sarung sih ya, kalau pakai sarung tuh kelihatan kayak kiai lah. Makmumnya banyak, lumayan, minta sumbangan 200.000 satu, dapat berapa? 10 atau 20 makmum ada. Kan pasti ada orang baru. Kalau di masjid begituan tuh, di rest area kamu jamaah. Di rest area sih kebanyakan jamaah kosor, jadi kita boleh bareng-bareng sama yang lain kan. Dipastikan rata-rata di Cisumdawu atau di Cipali atau apa, itu rata-rata ya. Kau pernah rest area enggak? Masya Allah, kasihan banget. Alhamdulillah. Enggak pernah di rest area. Rest area enggak pernah itu ya. Kapan-kapan lah. Kalau udah bersuami maksudnya, diajak sama suami. Syaratnya masuk ke rest area itu kita bisa bikin buku tuh. Ya. Wa syurutu dukhuli masajidun matruqat misalnya. Syarat-syarat masuk masjid-masjid yang gitu, syaratnya satu, harus pakai mobil. Motor nggak bisa masuk jalan tol. Ngerti kan? Kedua, harus punya kartu mobil, tapi nggak punya kartu e-tol, maka nggak bisa masuk. Yang ketiga, kartunya harus ada isinya. Misalnya kamu punya mobil, kartu punya, tapi isinya nggak ada, bisa masuk nggak? Bisa masuk. Tapi tanggung jawab pulangnya diberhentiin nanti. Iya kan? Bisa masuk. Tapi syarat yang ketiga harus ada uangnya. Entah itu uangnya itu di gerbang, entah itu uangnya nanti. Ya kita ngobrol-ngobrol itulah. Yang keempat, masuk ke rest area. Yang kelima, ngisi bensin cukup. Kalau di tol nggak isi bensin bahaya. Terus bannya bagus. Kalau ke tol terus bannya jelek, dikhawatirkan bocor di tengah-tengah jalan. Kalau bocor, buk, takut kecelakaan, takut pada mati. Karena jalan tol itu jalan cepat atau jalan aman. Jalan cepat.
Tapi sih pengennya tol tuh jalan aman, tapi ya punya jalan cepat. Bus, bus. Apalagi kalau ada Pajero, lagu-lagu tuh Pajero, Fortuner. Kalau Alphard yang mahal aja agak rada kalem Alphard tuh. Karena takut kena debu mungkin, takut wajahnya kotor. Tapi kalau Pajero bus gitu tuh ya. Kita kan mobilnya mobil Xenia. Xenia itu mobil murah anak-anak. Ini mah Abi bukan ngajarin dunia ya. Tapi Xenia itu mobil 250 juta, mobil murah. Bagi konglomerat, bagi kamu sih wah punya mobil tuh. Tapi kalau bagi konglomerat ya beda. Mobilnya apa Xenia? Xenia. Avanza, mobil pasaran. Mobil pasaran itu ada dua, Xenia dan Avanza. Mobil dijuluki mobil sejuta umat. Jadi orang miskin yang pengen jadi orang kaya itu, maka anak tangga pertamanya adalah Xenia Avanza. Umum itu rata-rata. Jadi jangan takjub ketika ada orang punya mobil Xenia Avanza, itu jangan takjub, biasa. Lagi jadi orang kaya baru. Ada lagi yang di bawahnya. Ini kita ngaji namanya kitab Fathul Elektronik. Fathul otomotif namanya. Ada mobil LCGC namanya. Kalia, kemudian apa sih namanya, Sigra, mobil mainan. Iya, mobil mainan untuk istri kedua biasanya. Mobil mainan tuh Ayla. Tahu Ayla nggak? Nah, Ayla yang mobil mainan aja, mobil mainan. Datsun, Ayla, Sigra, Kalia. Nah, itu mobil mainan. Biasanya kalau ada laki-laki pengen punya istri kedua tuh, nanti istri kedua dibeliin mobil. Biasanya rata-rata dikasih mobilnya yang begitu, mobil mainan. Tapi begitu juga istri kedua tuh seneng banget, udah dikasih mobil roda 4 aja seneng banget. Padahal itu mobilnya mobil mainan. Ya mobil mainan juga bisa Jakarta Surabaya mah, cuman dianggapnya tuh mobil-mobilan. Tapi bagi orang yang tidak tahu otomotif seneng. Kalau tahu otomotif, tahu merek-merek mobil, saya dikasih mobilnya 100 jutaan. 100 juta, 150, 140, 180, mahal-mahalnya terus gitu. Yang penting roda yang 4. Ya kalau sedengan tuh, yang sedang itu Innova. Yang agak bagus Pajero. Kalau nggak Pajero, maka Fortuner. Nah, kalau di jalan tol yang belagu-belagu tuh yang mereka. Kalau mobil mainan tuh yang LCGC tuh, sak aja. Nanti kalau ada Pajero sampingnya, bus, pengen terbang. Mobil ini nih pengen terbang. Kalau Avanza Xenia masih teteg, asal isinya penuh. Kayaknya habis sih sama Mang Arif tuh, inilah sungkem lah. Kata Mang Arif bisa nyupir di tol Abi, nggak berani. Berani tolnya. Tol kali paling kanci paling mana kanci berani buat mainan doang, belajar tapi kalau sampai Jakarta Bandung nggak berani. Sesekalinya naik tol tuh pernah ngajak Kiai Ambit, Kiai Adha ke Karawang, Abi yang nyupir pakai tol. Itu udah panas dingin tuh keringetnya tuh Abi tuh, karena takut tersaingi sama si Pajero begituan. Pajero tuh pelan tapi jadi kayak ngebut, bus gitu. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya di surga. Ya udah, jangan mikirin begitulah. Orang lagi nyari ilmu tuh jangan mikirin pengen punya uang, pengen apa, santai aja. Tidak pernah terpikir pada saat kami mencari ilmu mikir-mikir begini, ini nggak pernah terpikir. Uang, duit tuh kayak nggak ngerti aja.
aman. Akhirnya kita fokus sama ilmu agama. Sesuai dengan janji baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang fokus terhadap akhirat, agama, maka Allah akan memberikan dia dua, dunianya dapat, agamanya pun dapat. Tapi bagi orang yang fokusnya ke dunia, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia inginkan saja, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Lazim ya begitu. Makanya kalau pengen kaya tuh sekarang tuh mikirnya akhirat. Pengen kaya raya, maka tipsnya itu seperti orang sakit. Orang sakit itu dia nggak mau makan, lidahnya pahit, apalagi sampai dirawat. Kalau sudah sampai dirawat, maka rezeki yang akan datang kepada dia banyak. Roti tawar, susu, keju, bolu, apalagi ciki-cikian, roti, lalu bika Ambon, enak kan? Tapi dianya sendiri tuh nggak kolu, tahu kolu nggak syahwat. Kasih amplop lagi. Gas Alpas tuh kalau pulang dari rumah sakit bisa beli PS itu langsung hitungin duit kayak orang sunatan. Tapi dia akan merasa senang ketika sudah sembuh. Ketika sedang sakit sih nggak ada senang-senangnya, biasa aja. Ayo makan dulu nggak mau. Ager-ageran puding nggak mau. Padahal wah, bayangin kita kalau lihat puding. Iya kan? Kita yang jadi tamunya aja, yang jadi penunggu orang sakitnya kepengen. Bahkan na'udzubillahi min, yang makan siapa? Penunggunya apa orang sakitnya? Penunggunya. Setan kepala hitam ini. Kalau yang sakit sih boro-boro udah meregang sendiri. Supaya masuk obatnya itu harus ada isinya kan, biar lambungnya nggak lecet, nggak terluka. Tapi tuh untuk makan aja susah banget, sampai gemes, tapi kadang-kadang sama Egas sama Alfa makan. Tapi itu nggak mau makan nggak. Sebenarnya Abi ngerti, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tukrihu mardakum bil akli wasyurb. Fa innallaha yut'imuhum wa yusqihim. Itu hafal dari pondok begitu. La tukrihu artinya apa? Jangan kalian memaksa mardakum, orang-orang yang sakit, bil akli wasyurbi, untuk makan dan minum. Fa innallaha yut'imuhum wa yusqihim, ngasih minum. Gitu kan begitu. Udah biarin aja, nggak usah dikasih apa-apa. Orang sakit mah lagi sakit, nggak usah makan. Cuman orang khawatir gimana sih? Nggak makan, nggak minum, nanti kalau minum nggak minum obat, ya wis lah. Bukan berarti tidak melaksanakan perintah Nabi. Cuman ya namanya juga ada kekhawatiran. Nah orang sakit tuh begitu dia tidak kolu, tidak syahwat terhadap makanan dan dunia, justru makanan dan dunia itu akan datang. Ketika dia sembuh, makanan langsung dimakan, hilang semua. Tidak ada yang datang, tidak ada yang ngampirin, tidak ada yang nyuruh makan, tidak ada yang... Nah, dunia akhirat tuh sama seperti itu anak-anak. Ibaratnya orang yang akhirat tuh sebenarnya nggak kolu sama dunia aja, udah nggak kolu aja. Kolu tuh artinya tuh tidak menikmati, mual, enggak lah gitu, nggak mau lah. Kalau bukan karena orang sih enggak. Biasanya dunia akan datang ke orang-orang seperti ini, biasanya sih, tapi dianya tuh nggak mau nerima gitu. Nah justru yang rakus-rakus sama dunia ini yang agak kesusahan nanti. Nanti ya begitu ya. Nah, masjid matruk itu masjid yang ada di rest area.
ma ing perkara waroda kang tumeka apa ma fi du'ail iftitahi ing dalam doa iftitah. Wa minhu lan iku setengah saking ma utawi bacaan. Rawa kang riwayatake hu ing ma sapa asy-syaikhani syekh loro. Allahumma rupani Allahumma ila akhirih Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma du Gusti Allah ba'id mugi-mugi ngadoi panjenengan baini ing dalem antarane ingsun wa baina khotoyaya lan ing dalem antarane piro-piro dosane ingsun kama kaya barang ba'adta kang ngadoi sapa sira sira ba'adta kang ngadoi sapa panjenengan. Lah ika Allah ini khitabnya ini bainal masyriqi ing dalem antarane arah wetan wal maghribi lan ing dalem antarane arah kulon. Allahumma du Gusti Allah naki mugi-mugi bersihake. Nikok itu membersihkan. Naki mugi-mugi bersihake panjenengan ing ingsun min khotoyaya saking piro-piro dosane ingsun kama kaya barang yunaqqa kang den bersihake opo as-saubu pakaian al-abyadu kang putih minad danasi saking kotoran. Allahumma du Gusti Allah Allahumma ighsil mugi-mugi ngadusi panjenengane ing ingsun min khotoyaya saking piro-piro dosane ingsun kama kaya barang yughsalu kang den adusi opo asaubu pakaian bil ma'i kelawan banyu wasalji lan salju wal bardi lan embun. Fa ba'da iftitah wallahu